Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Video kali ini kita akan membahas versi web dari Ruang Warga yang mana alhamdulillah sudah rilis dengan sempurna. Namun sebelumnya kita akan bahas versi webnya 10 hari yang lalu. Jadi sebenarnya sudah rilis juga berbarengan dengan versi Android dan sudah saya coba. Kemudian saya login dan saya lihat datanya. Saya login menggunakan user default asli bawaan yang belum saya ubah, dan inilah adalah datanya kosong. Artinya data yang sudah diinput di aplikasi Android maupun di virtual HP ternyata tidak ada di versi web yang 10 hari yang lalu gitu ya. Di sini bisa kita lihat saya masih menggunakan alamat IP address, bukan menggunakan alamat subdomain, karena saat itu saya cek belum mempunyai nama subdomain. Jadi saya cek ternyata ada versi webnya, dan di sini ternyata masih menggunakan database dummy atau database sampel. Jadi database sampel ini databasenya sama persis dengan yang aslinya, namun cuma untuk percontohan atau untuk ngetes aplikasi versi webnya saja. Jadi makanya saat itu tidak saya publikasikan tutorialnya. Jadi di sini bisa kita lihat data profilnya juga kembali ke data awal. Jadi data awal semuanya seperti ini, jadi belum dilakukan pengkompletan data. Untuk menu-menu yang lain ya bisa kita lihat di sini ya. Untuk laporan juga masih kosong ya, karena data warganya kosong ya, tentu saja untuk laporannya juga kosong. Oke ya, di situ ya. Kita bisa cek yang lainnya juga, mulai data warga, kegiatan ya, ini sambil kita review. Untuk tampilannya juga seperti ini. Jadi kegiatan juga kosong, karena sebelumnya memang kalau di versi Android kosong karena saya coba-coba input tapi sudah saya delete ya, jadi kosong. Jadi harusnya yang ada isinya adalah yang data warga ini. Namun bisa kita lihat datanya adalah kosong. Oke ya. Karena kosong, nah makanya menjadi pertanyaan kenapa bisa kosong padahal di versi yang Android atau versi HP virtualnya sudah terisi data. Oke ya. Jadi di sini artinya aplikasi yang versi web ini sebelumnya 10 hari yang lalu pada tanggal 16 November itu masih dalam tahap uji coba. Oke ya. Kita coba running LD Player 4, kita jalankan virtual HP yang pada tutorial sebelumnya sudah kita install, dan kita juga mencoba untuk input data. Artinya lebih aman karena memang versi awalnya baru Android yang disosialisasikan. Oke ya, di sini bisa langsung kita jalankan Ruang Warga. Silakan dimasukkan user dan passwordnya. Ini kalau langsung, ternyata langsung, artinya langsung sebelumnya berarti belum tak logout. Oke ya, di situ bisa kita lihat ada warga sebanyak 116 orang, dan di sini datanya masih komplit. Artinya kalau kita akses lewat HP pun datanya akan sama seperti ini gitu ya. Karena ini menggunakan versi Android yang diinstal di virtual HP atau di LD Player 4. Oke, langsung saja kita lihat di profilnya harusnya sudah komplit ya. Nah, ini profilnya sudah seperti yang sebelumnya, masih komplit, jadi tidak ada masalah. Oke, kita logout dan kita coba login lagi menggunakan user password terkini. User password terkini adalah yang sudah saya ganti, tidak default lagi, sesuai dengan yang dikasihkan pada awalnya. Kemudian kita masuk. Nah, ini untuk pembuktian ya. Jadi data yang untuk di production, artinya yang digunakan itu memang data yang ada di versi Android. Oke. Kemudian saya coba masukkan di versi webnya yang masih menggunakan alamat IP address. Di sini saya coba masukkan user password yang tadi saya coba di LD Player 4, berhasil, namun di sini bisa kita lihat invalid email atau password. Jadi gagal. Artinya apa? Artinya yaitu tadi berarti beda database. Kalau beda database ya berarti tidak nyambung. Artinya data yang satu ada, yang satu tidak ada. Yang di sini saya coba versi defaultnya yang di LD Player 4 di virtual HP menggunakan default yang tadi awal kita login di versi webnya yang default, ternyata juga saya balik juga tidak bisa. Artinya memang antara versi web dan versi Android berbeda gitu ya. Jadi 10 hari yang lalu memang tidak bisa digunakan untuk versi webnya. Oke. Hari ini tanggal 26 November saya coba lagi. Sebelumnya tanggal 25 juga sudah saya coba tadi malam, namun saya baru kondisikan untuk yang tanggal 26.
langsung saja kita bisa lihat, saya langsung buka Google Chrome dan LD Player 4 atau virtual HP, dan saya langsung login dengan user dan password kekinian atau yang user password terakhir. Nah, di sini langsung bisa login. Alhamdulillah untuk virtual HP masih lancar, aman, tidak ada masalah. Di sini bisa kita lihat ada data warga dan ada aktivitas, laporan aktivitasnya sudah saya isi sebanyak 5 ya. Nah, untuk yang lainnya belum saya kondisikan, saya cuma baru isi yang data warga dan aktivitas. Ini asli betulan, jadi tidak saya hapus. Oke ya, ini untuk sekadar latihan saja, sekadar untuk ngisi-ngisi biar ada isinya lah, seperti itu, daripada kosong gitu kan. Oke, nah setelah itu kita coba cek profil, juga masih aman, tidak ada masalah, artinya database masih terpakai. Oke ya, jadi langsung saja saya keluar dan saya coba di aplikasi versi webnya. Oke, di sini di sini coba saya cek terlebih dahulu untuk nama subdomainnya. Saya ping lewat command prompt ya di sini ya, dengan ping spasi ruang warga titik Semarang Kota dan titik go titik id. Nah, ruangwarga.go semarangkota.go.id ternyata sudah ada reply. Jadi alhamdulillah berarti subdomainnya yang ruang warga sudah bisa dipakai. Oke, kita coba terlebih dahulu, kita ketikkan ruang warga dan alhamdulillah. Nah, karena saya sudah coba sebelumnya, karena memang sudah ada hasilnya, sudah ada gambarnya, berarti sudah bisa dipakai. Oke, langsung saja kita tes menggunakan user dan password yang dipakai di virtual HP atau di HP Android kita yang asli, HP Android asli. Kita coba login menggunakan user itu, dan bagaimana, apakah bisa atau masih gagal sama seperti 10 hari yang lalu. Dan kita klik masuk, kemudian alhamdulillah ternyata berhasil. Artinya apa? Artinya versi web ini memang sudah sempurna dan sudah dalam tahap dipakai, bukan uji coba lagi ya. Ini kalau kita geser-geser kecil seperti ini, maka menu yang di samping, itu dia akan mengecil dan menjadi baris seperti ini. Dia bersembunyi di sini ya. Jadi kalau pas posisinya kita pakai tablet seperti itu dengan ukuran yang kecil, maka menu utamanya akan bersembunyi, jadi tidak ada masalah. Oke, ini bisa kita lihat, ini untuk menunya tidak jauh berbeda ya. Ini paling cuma peletakan saja yang berbeda. Kegiatan, data warga, data umum, kewilayahan, laporan, ada semua. Jadi yang ada tanda panah ke bawah ini, itu ada sub menunya ya. Ada kesehatan, pendidikan, bagian bawah juga ada kewilayahan, ekonomi, bencana, Kamtibmas, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita klik, maka akan langsung muncul menunya. Oke, kita coba klik menu kegiatan. Nah, ini tadi kita lihat, di sini bisa dilihat, alhamdulillah ternyata memang benar-benar sudah layak dipakai atau memang sudah difungsikan untuk versi webnya. Karena di sini bisa kita lihat sudah ada 5 aktivitas. Nah, sama seperti yang di versi Android. Nah, di sini juga sama, data warganya juga sudah terisi. Artinya memang versi webnya ini sudah memang disiapkan atau memang sudah siap pakai. Nah, ini kabar gembira bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan laptop atau tablet yang ada keyboardnya. Seperti itu ya. Untuk menu-menunya bisa dilihat. Di sini nggak jauh beda ya dengan yang ada di versi Androidnya. Nah, di sini untuk data umumnya, kesehatan, pendidikan itu juga sama ya. Pendidikan ada putus sekolah SD, SMP, SMA. Kemudian untuk sosialnya pun juga sama. Ya, untuk sosial biasanya umumnya ya untuk masalah bantuan-bantuan ya, ini ada prakerja, warga miskin, warga yatim piatu, warga disabilitas, penerima BLT, BPNT, dan lain sebagainya. Oke, nah ini tadi ada satu list punya saya, kemarin saya coba-coba, saya tinggal delete saja karena itu cuma untuk coba-coba saja. Jadi kita tinggal klik plus, mana yang mau ditambahkan untuk warga, misalkan ini warga prakerja, misalkan kita tinggal centang, maka akan warga itu masuk ke dalam menu yang kita kondisikan tadi. Kalau tidak ingin mau dihapus, silakan dihapus saja, gak masalah.
Artinya sangat mudah sekali pengen menambahkan atau mengurangi warga dalam list sosial maupun pendidikan ataupun kesehatan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tadi bisa dilihat menunya juga sangat enak sekali, sangat mudah diklik atau diedit atau dihapus. Untuk kewilayahan juga nggak jauh berbeda. Jadi ada ekonomi, bencana, Kamtibmas ya tadi ya. Untuk ekonomi ini ada usaha rumahan. Jadi nanti ini pendataannya nanti bisa menyusul, artinya mungkin bisa dikerjakan oleh ibu-ibu RT atau mungkin bisa jadi Pak RT sendiri yang mendata, kemudian nanti diupdate di sistem ruang warga ini. Untuk bencana ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Nah, ini nggak tahu kalau pohon tumbang itu masuk bencana atau tidak ya. Kalau tidak ada ya sudah tidak kita masukkan, tapi ya tetap saja kita data atau kita foto-foto. Kemudian untuk yang lainnya, Kamtibmas itu berhubungan dengan kayak pencurian, perampokan atau tindakan kriminal lainnya. Jadi kita kalau misalnya ada tindakan kriminal di wilayah kita tinggal pantau, kita list, kita foto-foto ya dan lain sebagainya. Ya nanti akan kita laporkan di sini juga. Oke ya. Ini salah satu menu di data umum dan kewilayahan. Untuk rekapitulasi itu laporan ya, laporan. Jadi laporannya bisa kita lihat. Kalau saya sudah mengisikan banyak data warga, ada 116-an ya. Ini mungkin di wilayah lain bisa lebih banyak lagi atau bisa lebih sedikit. Nah, di sini bisa kita lihat datanya komplit. Nah, jumlah laki-laki, perempuannya berapa, yang beragama Islam, Katolik, Kristen dan sebagainya ada berapa, usianya berapa, komplit sekali ini. Jadi kalau misalkan datanya sudah benar-benar diisi semua, mulai yang putus sekolah tadi, yang yatim piatu, yang penerima bantuan, maka datanya akan benar-benar komplit dan kita bisa mendownload atau ngeprint dan kemudian kita tinggal tanda tangan dan stempel. Di bagian profil masih sama, nggak ada masalah ya. Di bagian profil masih sama, artinya tidak ada tambahan lain-lain. Di sini untuk bagian ganti kata sandi silahkan dikondisikan saja kalau mau diganti passwordnya. Saya sarankan tetap harus diganti passwordnya, jangan menggunakan password default. Kalau password default ya nanti teman-teman yang lain bisa ikut akses ya, bisa ngobrak-ngabrik data. Oke, kita coba kembali ke bagian data warga. Di sini yang PR-nya kita kemarin adalah ada warga yang lahirnya tahun 50-an, 60-an, tapi kita tidak bisa menginputkan data karena di Android masih mentok di angka 1970. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk tanggal lahirnya ini sangat fleksibel sekali tentunya. Kalau versi komputer atau versi web itu ya pasti akan lebih enak ketimbang versi Android yang memang layarnya kecil ya. Di sini saya coba nama orang ini tadi sudah saya update ya sebelumnya ya. Akan saya coba untuk nama yang lain yang mana tahun lahirnya itu mentok 1970 karena sebelumnya itu aslinya. Nah, di sini bisa kita lihat kemarin saya kondisikan ke tahun 1970. Namun akan saya kondisikan yang aslinya. Wah, di sini kita tinggal klik saja. Kemudian enak kita tinggal langsung ketik saja 1954 misalkan seperti itu. Nah, atau bisa kita klik tanda ikon tanggal, kemudian kita bisa kondisikan, tapi akan sedikit lama juga. Di sini ada status hubungan keluarga dan status tinggal. Ini di aplikasi Android tidak ada ya, status hubungan keluarga dan tempat tinggalnya. Jadi ada dua kolom database yang tidak ada di Android. Oke, saya coba yang lainnya lagi, satu orang ya, untuk sampel saja 2 orang. Ini terkait dengan edit-edit data. Ini juga sama 1970, padahal orangnya itu kelahiran berapa ya? 333 kalau nggak salah itu. Jadi memang sangat sepuh sekali. Nah, di sini kalau mau ditarik-tarik seperti ini juga boleh, tapi ya agak lumayan ribet juga. Kalau saya sarankan tinggal diklik aja tahunnya. Nah, tahunnya diklik, kemudian langsung aja diketikkan 1933. Itu sangat mudah sekali. Nah, untuk status hubungan keluarga karena ini tua sepuh sudah sendiri, dia sebagai kepala keluarga ya walaupun wanita. Kemudian status tempat tinggalnya dia tetap. Oke, seperti itu untuk yang kemarin ya, yang masalah di aplikasi Android itu saya sudah coba baik di aplikasi Android HP langsung maupun di virtual HP. Saya coba lagi menginputkan data. Saya mau ngecek apakah saya bisa mengentry data pendatang. Data artinya memang ada orang luar yang tinggal di sini, KTP-nya masih luar gitu ya.
Oke, saya cobakan. Nah, ini saya pakai nama samaran ya, karena di YouTube kalau menggunakan nama asli akan langsung di delete, artinya oke. Ini saya menggunakan nama EXZ, walaupun nanti akan saya kondisikan, saya ganti dengan yang aslinya untuk memastikan apakah memang bisa masuk atau tidak. Untuk tempat lahir oke, sudah saya isikan. Untuk tanggal lahirnya juga ini karena masih muda ya, 1982, oke, tidak ada masalah. Karena ini laki-laki sebagai kepala keluarga. Untuk jenis kelamin, agama, pendidikan, kemudian pekerjaan juga, kemudian ada status tinggal. Nah, ini kalau untuk kemudian lanjut ke bagian alamat tempat tinggal. Alamat tempat tinggal itu berarti domisili, berarti tempat wilayah kita ya. Di wilayah kita berarti kita kondisikan saja. Oke, untuk yang lainnya ini bisa dikondisikan. Ini akan saya coba ganti-ganti ya, agak-agak mirip nomor, tapi ini sebenarnya adalah data dummy. Data dummy itu artinya data yang dummy itu boneka ya, atau sampel lah, data sampel, artinya tidak beneran ada. Nah, ini saya coba ketikkan lagi biar bisa jelas untuk testing yang ada di input data warga versi webnya. Untuk alamat domisili atau alamat tempat tinggal ini sesuai dengan yang domisili kita saat ini atau kewilayahan dari Pak RT. Nah, kemudian untuk alamat KTP, nah ini alamat KTP kalau yang kemarin kita tinggal centang-centang artinya akan tercopy. Namun saat ini saya coba menginput datanya secara manual. Oke ya. Ini kebetulan sebagai sampel saya coba ambil data dari luar kota, anggap aja Jawa Timur ya, Jawa Timur. Kemudian saya ambil kabupatennya Madiun, kecamatannya Balirejo, kelurahan Balirejo. Lah di sini ternyata pilihan RW-nya masih kosong, masih nggak bisa diisi. Ini sama saja dengan aplikasi Android yang kemarin kita coba, di bagian RW-nya tidak bisa dipilih. Oke ya. Oke, saya coba-coba sudah saya utak-atik apakah mungkin masalah di kelurahannya, kecamatannya atau kabupatennya. Itu ternyata sama, pilihan di RW itu kombonya kosong, tidak bisa diisi. Oke ya. Nah, kalau kosong, nah ini saya klik-klik aja biar untuk mancing, biar datanya istilahnya terload atau terambil. Nah, ternyata juga sama saja. Jadi di pilihan RW ini masih kosong. Jadi pesan buat developernya, silakan untuk diperbaiki, di fix untuk yang bagian RW-nya. Nah, ini masih tidak bisa dipilih datanya. Kalau RW-nya nggak bisa, biasanya RT-nya juga akan tidak bisa, akan kosong. Oke ya. Jadi untuk saat ini tanggal 26 untuk input data pendatang masih gagal. Jadi tidak bisa di input. Ya. Jadi kalau saya simpan tadi kemudian tidak bisa. Oke. Untuk tambah aktivitas ini nggak jauh berbeda ya. Ya, ini ada uraiannya itu pertemuan rutin, sosialisasi dan lain sebagainya. Itu tinggal dikondisikan saja, tinggal main klik saja pakai mouse. Kemudian untuk foto bisa di drag atau di browse saja. Nah, kemudian seperti itu ya. Ini juga alhamdulillah ini bagus juga fiturnya, ada drag and drop, itu tinggal tarik saja, nggak ada masalah. Oke, saya tutup dulu. Nah, seperti ini. Nah, sedikit ya. Jadi seperti ini review dan menu versi web ruang warga Kota Semarang. Oke. Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini bisa dicoba-coba. Mungkin ada yang perlu dikoreksi, silahkan komen yang baik di bagian kolom komentar. Oke ya, ini adalah menunya, sangat elegan sekali dan simple. Nah, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bisa dicoba-coba dan menjadikan kabar gembira bagi user Pak RT yang menggunakan laptop. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.